MP35 atau Maschinen Pistole 35 atau yang juga dikenal sebagai EMP35 adalah submachine gun era Nazi Jerman yang memiliki desain unik. Tidak seperti senjata sejenis, magasin MP35 dipasang di sebelah kanan dengan port ejector di sebelah kiri. Submachine gun ini awalnya dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Bersenjata Jerman, tapi pada akhirnya banyak juga digunakan oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, seperti Belanda, Denmark, dan Norwegia. MP35 sendiri memiliki reputasi sebagai senapan yang handal dan akurat, namun produksinya terbatas karena biayanya yang tinggi dan kompleksitas desainnya. Perlu juga diketahui jika MP35 bukanlah senapan yang sering dibahas dalam konteks sejarah senjata Jerman atau senjata Perang Dunia Kedua. Senjata seperti MP40 atau MP44 lebih sering dikaitkan sebagai peran utama dalam konflik tersebut. Sesaat sebelum akhir Perang Dunia Pertama, beberapa ribu pucuk submachine gun MP18 sempat digunakan di garis depan. Namun setelah kekalahan di Perang Dunia Pertama, Jerman dilarang memproduksi atau menggunakan senjata semacam itu. Industri senjata Jerman pun terus-menerus diawasi oleh Komisi Kontrol secara ketat. Meski demikian, beberapa perusahaan berhasil melarikan diri ke negara lain yang netral atau mendirikan cabang di sana. Namun, pembuat senjata Jerman yaitu Bergmann Waffenfabrik yang merupakan pembuat dari MP18 tetap harus mempertahankan posisinya di tanah air karena masalah finansial pasca perang. Oleh karena itu, mereka menjual hak produksi dari MP18 kepada Swiss pada tahun 1920, di mana senjata itu kemudian dikenal dengan nama SIG Bergmann 1920. Memasuki tahun 1932, Emil Bergmann, putra dari pendiri perusahaan Bergmann Waffenfabrik, lalu mulai merancang senjata model baru. Ia merancang submachine barunya berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dengan MP18. Hasilnya adalah MP32 yang tersedia dalam dua varian, yaitu MP32B MP dengan panjang laras 20 cm dan BMK dengan panjang laras 32 cm. Namun karena tidak mampu memproduksi MP32 sendiri, oleh karena itu Emil Bergmann mencari mitra dan menemukan pabrikan asal Denmark. Pabrik senjata di Denmark itu pun berhasil memproduksi 2000 pucuk MP32 yang kemudian digunakan oleh Angkatan Bersenjata Denmark. Desain MP32 kemudian diperbarui lagi oleh Bergmann pada tahun 1934, hingga akhirnya berhasil melahirkan MP34. Nama MP34 sebenarnya tidak hanya digunakan oleh Bergmann. Di era yang bersamaan, pabrikan setir Austria juga memiliki MP34. Uniknya, selain digunakan oleh Angkatan Darat Austria, setir MP34 juga digunakan oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Tapi, karena kemampuan manufaktur yang terbatas di pabrik Bergmann untuk memproduksi MP34-nya, mereka sekali lagi harus mengalihkan produksinya ke pabrik milik Karl Walter. Perusahaan Jerman itu pun berhasil memproduksi sekitar 2000 pucuk MP34. Selama tahun 1935, versi sederhana dari MP34 yang ditunjuk Bergmann sebagai MP35 pun muncul karena MP34 dianggap memiliki biaya yang terlalu tinggi. Pesanan produksi awal untuk MP5 juga ditempatkan di perusahaan milik Karl Walter yang menghasilkan sekitar 5.000 pucuk antara tahun 1936 hingga 1940. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, perusahaan Walter berkonsentrasi pada produksi senjata yang dianggap lebih penting, sehingga produksinya sekali lagi beralih dari Walter ke Junker untuk memproduksi MP35 yang dilakukan hingga tahun 1944. Selama perang tersebut, sekitar 40.000 MP35 berhasil dibuat oleh Junker, dan hampir semuanya dipasok ke Waffen-SS. MP35 adalah senjata api selektif yang menggunakan mekanisme blowback dengan open port. Senjata ini memiliki gagang cocking non-reciprocating yang ditempatkan di bagian belakang receiver yang dioperasikan dengan cara yang mirip dengan bolt action pada senapan Mauser. Pada MP32, memiliki pengaman di bagian belakang yang mirip dengan senapan Mauser, namun pada MP34 dan MP35, pengamannya dipindahkan ke sisi kiri receiver, di mana penembaknya dapat memilih mode penembakan dengan menerapkan tekanan yang berbeda ke pelatuknya. Untuk tembakan tunggal, ditembakkan dengan cara ditarik pendek, sementara tarikan panjang akan menghasilkan tembakan full otomatis.
Berbeda dengan kebanyakan submachine gun lain pada masa itu, magasin MP35 disisipkan dari sisi kanan receiver dan port ejection-nya berada di arah berlawanan. Magasinnya sendiri memiliki kapasitas 24 atau 32 peluru. Di atas kertas, amunisi 9x19 mm yang digunakan oleh MP5 dapat ditembakkan sebanyak 540 peluru per menit dengan jangkauan efektif antara 150 sampai 200 meter. Meski MP35 keluar sebelum MP40 dikembangkan, senjata ini tidak begitu beruntung ditempatkan di garis depan sebagai submachine gun standar karena fitur strukturalnya. Namun karena jumlah produksinya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 40.000 pucuk, ia beruntung digunakan sebagai submachine gun standar Waffen SS. Berkat titik ini, MP35 terus digunakan hingga akhir perang pada tahun 1945. Dan bahkan setelah perang berakhir, MP35 diekspor ke Bolivia, Spanyol, dan juga Swedia untuk digunakan selama beberapa tahun. Tidak banyak juga MP35 yang bertahan hingga saat ini dan sangat sulit ditemukan di pasar kolektor. Daya tariknya semakin meningkat karena senjata ini pernah digunakan oleh Waffen SS.